video kali ini saya akan membahas sedikit tentang strategi pemasaran online, mata kuliah digital bisnis, dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD, MPDE. Nah, video ini dalam rangka menyelesaikan tugas UTS mata kuliah digital bisnis dengan saya Lady Lestari Anggreni dengan NIM 289215039 Prodi Manajemen Reguler Plus. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Strategi pemasaran digital. Pemasaran digital adalah salah satu strategi pemasaran untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Banyak teknik dan praktek yang harus diterapkan dalam kategori pemasaran digital atau online. Dengan adanya ketergantungan pemasaran offline, membuat bidang pemasaran digital menggabungkan elemen utama lainnya seperti ponsel, SMS, atau pesan teks dikirim melalui ponsel. Menampilkan iklan seperti spanduk dan digital luar. Dengan menggabungkan strategi pemasaran offline dan online, maka kegiatan promosi lebih maksimal. E-commerce dikembangkan dengan melihatnya sebagai suatu bisnis di mana ada dua hal yang penting, yaitu memilih pangsa pasar di mana perusahaan akan beroperasi dengan mengembangkan bauran pemasaran untuk setiap pangsa pasar yang terpilih. E-commerce adalah cara pemasaran yang berbeda dari pemasaran tradisional atau terlepas dari jenis perusahaan itu sendiri. Maka strategi pemasarannya perlu disesuaikan. Bauran pemasaran yang digunakan adalah bauran pemasaran jasa, yaitu produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, dan proses. Tipe pemasaran digital. Ada berbagai cara pemasaran online. Yang pertama, pemasaran melalui surel disebut komersial atau email marketing. Penggunaan email dalam bisnis dapat membantu pengiriman informasi atau promosi mengenai produk atau jasa pada receiver atau penerima pesan. Spam ACT adalah sebuah hukum yang menempatkan aturan-aturan untuk komersial. Persyaratan utama spam dilarang menggunakan informasi header palsu atau menyesatkan, mengidentifikasi bisnis secara akurat, dilarang menggunakan baris subjek yang menipu. Baris subjek harus mencerminkan isi pesan. Identifikasi pesan sebagai iklan harus diungkapkan dengan jelas dan mencolok, menyertakan lokasi keberadaan pengirim kepada penerima pesan, mengikut sertakan alamat yang valid berupa pos fisik. Pos tersebut harus terdaftar pada postal server. Postal service memantau orang lain yang mengatasnamakan perusahaan utama, menyewa perusahaan lain untuk menangani pemasaran harus didasari atas tanggung jawab dengan mematuhi hukum yang berlaku. Yang kedua, sender course. Sender course adalah sebuah layanan gratis di mana algoritma sender course memberi rating terhadap reputasi setiap pemberi rating. Sender course adalah sebuah layanan memberi rating terhadap reputasi setiap alamat IP, server, mail dengan skala dengan mengumpulkan data dari lebih 60 juta mailbox di ISP besar. Mereka merekam apakah orang sering melakukan subscribe atau melaporkan spam dari pengirim tertentu, dan kemudian memberikan skor pengirim berdasarkan pemantauan tersebut.
Memanfaatkan Google Business School. Strategi pemasaran online yang selanjutnya adalah dengan menggunakan Google Business School. Fitur ini diciptakan oleh Google untuk membantu setiap usaha, baik sekelas pengusaha mandiri, UKM, maupun tingkat perusahaan besar untuk dapat mengembangkan dan memperkenalkan bisnis mereka kepada konsumen. Calon konsumen dapat melihat berbagai informasi terkait dengan nama bisnis, alamat perusahaan, jam operasional, alamat email, nomor telepon, website, foto kantor, hingga feedback atau review dari pelanggan. Dengan mendaftarkan akun Anda pada Google Business School, secara otomatis bisnis Anda akan masuk pada pencarian di Google Maps. Yang keempat, menggunakan sosial media. Banyak sekali cara untuk mempromosikan produk bisnis, salah satunya dengan menggunakan bantuan media sosial. Saat ini tingkat penggunaan media sosial mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Platform media sosial yang paling banyak digunakan saat ini antara lain Facebook, Twitter, dan Instagram. Ketiga platform tersebut juga memiliki fitur untuk menyediakan layanan iklan bisnis atau ads pada setiap pelaku bisnis. Contohnya adalah fitur Facebook Ads, Twitter Ads, dan Instagram Ads. Jadi selain menggunakan strategi dalam pencarian produk secara organik, Anda juga dapat memanfaatkan promosi melalui media sosial ads. Yang keempat, melakukan riset keyword. Selanjutnya, Anda juga dapat melakukan riset keyword atau kata kunci. Langkah ini terbukti sangat efektif untuk meningkatkan strategi pemasaran online dari produk bisnis Anda. Apabila Anda membuat sebuah situs, maka sangat penting untuk membuat strategi konten yang baik dengan target keyword yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan produk bisnis Anda. Pastikan untuk mencari jumlah pencarian kata kunci yang besar dengan persaingan kompetitor atau keyword difficulty yang rendah, sehingga situs halaman Anda dapat masuk pada halaman pertama di mesin pencari atau search engine. Yang kelima, menentukan tujuan dan anggaran yang tepat. Melakukan riset pasar dan persaingan bisnis Anda sangat penting untuk dilakukan. Namun Anda juga harus memperhatikan tujuan dan anggaran yang Anda pilih untuk membangun sebuah bisnis. Pastikan untuk selalu melakukan manajemen keuangan dan berdiskusi dengan stakeholder yang terkait agar lebih fokus pada tujuan Anda atau objektif perusahaan. Pastikan untuk menggerakkan strategi pemasaran mencapai tujuan target yang tepat dengan memaksimalkan anggaran yang ada. Faktor penentuan keberhasilan dari sebuah perusahaan terletak pada bagaimana seluruh stakeholder dapat melakukan manajemen dan monitoring aktivitas perusahaan dari sisi internal dan eksternal dengan efektif dan efisien. Yang keenam, membangun jaringan yang luas. Contoh strategi pemasaran produk yang terakhir adalah mengembangkan relasi yang luas. Relasi yang luas dapat tercapai dari berbagai hal seperti media sosial, website, iklan, face-to-face, dan metode lainnya. Yang paling penting di sini adalah Anda harus menunjukkan citra atau kredibilitas yang baik kepada konsumen, sehingga jaringan yang dibuat dapat terus berkembang dengan baik dan memberikan efek yang positif bagi produk atau brand Anda. Selain itu, brand awareness juga akan meningkat seiring dengan relasi yang semakin luas. Langkah-langkah pemasaran digital. Langkah-langkah pemasaran digital dalam aktivitas pemasaran digital terdapat istilah AIDA, Awareness, Interest, Desert, dan Action, khususnya dalam proses memperkenalkan produk atau jasa ke pasar.
konsumen. Kesadaran. Dalam ranah digital, pemasar membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di media sosial. Nah, yang kedua, ketertarikan. Ketertarikan muncul setelah membangun kesadaran pada konsumen. Sistem offline, konsumen langsung mencari informasi di pasar. Sistem online, konsumen mencari tahu tentang produk melalui mesin pencarian atau Google, Yahoo, dan lain-lain, jejaring sosial, Facebook, IG, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Yang ketiga, keinginan. Timbul keyakinan pada konsumen sehingga berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa. Sistem online ditandai dengan mencari keterangan lengkap tentang produk atau jasa melalui situs website. Yang keempat, action atau tindakan. Tahap terakhir sebagai penentuan dari pihak konsumen terhadap produk atau jasa. Manfaat pemasaran digital. Yang pertama, menghubungkan usaha yang dimiliki dengan konsumen. Di internet saat ini, konsumen sudah tak lagi mencari informasi mengenai suatu produk, barang, dan jasa melalui halaman iklan baris. Saat ini setidaknya 80% konsumen menggunakan internet untuk memperoleh informasi mengenai produk, barang, atau jasa yang lebih mudah dan nyaman. Dengan banyaknya alat dan channel yang tersedia dalam pemasaran digital, pemilik usaha dapat mencapai target konsumen mereka dengan rata-rata menghabiskan waktu mereka mencari informasi melalui internet. Yang kedua, menghasilkan penjualan yang tinggi melalui digital marketing. Anda dapat menjangkau lebih banyak khalayak yang Anda targetkan. Anda juga dapat menghasilkan lead atau prospek dan mencapai peningkatan konversi atau penjualan sampai 24%. Pemasaran digital membuka jalan upaya pemasaran yang akan membuahkan hasil yang menguntungkan. Kesimpulannya, strategi pemasaran adalah perencanaan program untuk membantu mencapai target pasar yang nantinya dapat menjadi konsumen atau customer produk Anda. Terdapat beberapa alasan penting terkait dengan strategi pemasaran, seperti peningkatan brand awareness, membangun reputasi, keuntungan perusahaan, sumber daya, dan target pasar. Banyak sekali contoh strategi pemasaran yang dapat dilakukan, seperti email marketing, optimasi SEO, konten marketing, riset keyword, dan lain sebagainya. Dalam membangun sebuah bisnis, pastikan untuk selalu membuat perencanaan yang matang dan melakukan riset pasar terlebih dahulu. Kemudian buatlah strategi bisnis yang cocok dan sesuai dengan produk yang akan Anda buat. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.